Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kalian sehat ya, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, karena kemarin kita sudah bahas tentang zat aditif, hari ini kita akan bahas tentang zat adiktif dan psikotropika. Apa saja sih macam-macamnya? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Zat adiktif. Zat adiktif itu dia merupakan zat pemakaian yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologi yang panjang. Nah, zat adiktif ini dia dibagi menjadi 3. Ada yang namanya narkotika, ada yang namanya psikotropika, dan ada yang namanya alkohol. Kalau narkotika, dia merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman. Sedangkan kalau psikotropika, dia merupakan obat dalam dunia kedokteran yang dipakainya itu dalam dosis kecil untuk membuat tenang dan tertidur. Sedangkan kalau alkohol, dia merupakan hasil dari fermentasi bahan-bahan tertentu. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari zat adiktif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah narkotika. Tadi narkotika itu adalah obat-obatan yang berasal dari tanaman tertentu. Ya, narkotika itu dia dari tanaman atau dari buah juga bisa. Nah, dia itu bisa diambil bagian tanamannya ya. Nah, narkotika itu dibagi menjadi 4. Ada namanya ganja, ada yang namanya opium, ada yang namanya kokain, dan ada yang namanya nikotin. Kita bahas yang pertama yaitu adalah ganja. Nah, ganja ini dia berasal dari tanaman namanya adalah Cannabis sativa. Ya, nah Cannabis sativa itu dia berasal atau nama lain dari tumbuhan dari marijuana. Nah, ganja ini bisa diambil daunnya, bunganya, bijinya, ataupun rantingnya. Sedangkan opium, nah opium ini dia adalah jenis narkotika yang berasal dari getah buah Papaver somniferum. Ya, nah biasanya di bagian getah buah Papaver somniferum ini akan dirubah menjadi opium. Opium itu contohnya ada morfin, putau, heroin, kodein, atau candu. Sedangkan kalau kokain, ini dia yang diambil adalah daunnya. Daun tumbuhan Erythrosylum coca atau tumbuhan coca. Sedangkan kalau nikotin, itu dia berasal dari tumbuhan nikotina, yaitu atau tembakau. Ya, nah ini adalah macam-macam dari narkotika. Nah, jenis-jenis dari narkotika ini tidak baik untuk digunakan ya. Kenapa tidak baik digunakan? Oke, akan kita bahas ya. Oke, yang pertama ini kita bahas dulu tentang ganja. Nah, ini adalah tumbuhan dari Cannabis sativa. Lalu yang kedua ini adalah Papaver somniferum. Ini adalah jenis dari tumbuhan opium ya. Yang diambil adalah getahnya tadi. Nah, si buah opium ini yang dilukai dengan pisau sadap akan mengeluarkan getah kental. Jadi akan mengeluarkan getah yang berwarna kuning. Nanti si getahnya itu akan menjadi kering lalu akan berwarna kecoklatan. Nah, nanti si getahnya ini akan diambil dan digunakan sebagai opium mentah. Selanjutnya nanti si opium ini dia itu bisa langsung digunakan untuk apa? Sebagai untuk candu yang siap dikonsumsi. Tapi kalau getahnya ini dia diolah kembali akan dihasilkan yang namanya morfin. Lalu nanti kalau morfinnya ini diolah kembali akan menghasilkan namanya heroin. Nah, heroinnya ini nanti limbah dari heroin ini akan diolah kembali menjadi narkotika yang namanya adalah sabu. Selanjutnya ini adalah Erythrosylum coca. Ini adalah jenis dari kokain. Nah, si kokain ini dia biasanya di dalam bentuk bubuk ya. Lanjut adalah nikotin. Nah, nikotin ini adalah biasa digunakan di dalam rokok. Nah, yang tadi saya jelaskan
Kenapa sih kita harus mempelajari tentang narkotika? Nah, narkotika ini dia berbahaya. Jadi dia akan menimbulkan gejala-gejala yang terjadi di dalam tubuh kita, sehingga apabila menggunakan narkotika ini dia tidak baik untuk tubuh kita, atau dilarang ya, atau haram bisa dibilang juga. Nah, ganja ini dia biasanya digunakan dalam bentuk rokok ya, lintingan rokok. Biasanya kalau orang yang sudah memakai ganja, itu gejalanya adalah orang itu akan lebih bisa gembira, tertawa, lalu santai, bisa lemah, lalu bisa bicara sendiri, bahkan mengantuk, lalu bisa susah tidur atau mengandalkan dirinya. Terus kalau opium itu dia biasa digunakan dalam bentuk sabu ya kan, heroin atau kokain gitu. Heroin atau morfin ya, maaf, atau morfin. Nah, gejala pemakaiannya itu apabila menggunakan opium, dia bisa orang itu bisa tertawa atau gembira, lalu bisa bicara sendiri ya, terlalu berlebihan bicaranya, lalu bisa menyebabkan mual, susah BAB atau nafasnya berat. Sedangkan kokain, nah kokain ini dia dalam bentuk bubuk atau serbuk. Nah, biasanya dalam bentuk serbuknya ini bisa digunakan langsung, bisa dihisap langsung, atau bisa dihirup, atau bisa digosokkan ke dalam gusi kita. Nah, di pemakaian kokain ini dia biasanya lebih cenderung nanti orang itu suka bicara, lalu gembiranya itu berlebihan, lalu bisa gelisah, lalu bisa demam atau mual dan muntah. Selanjutnya adalah nikotin. Nah, nikotin ini dia berasal dari irisan tembakau dalam rokok. Biasa digunakan dalam rokok. Nah, biasa kalau orang yang pakai nikotin ini, dia akan lebih gelisah, mengamuk, mengantuk, malas, atau daya pemikiran yang menurun, bicara dan tindakannya lambat. Selanjutnya gejala-gejala yang lainnya yaitu apabila di ganja, kalau gejalanya putus pemakaian, akan lebih susah tidur, lalu hilangnya nafsu makan. Nah, gejala dari pemakaian yang overdosis itu akan menyebabkan ketakutan, daya pikirnya turun, denyut nadinya tak teratur, dan bisa gangguan jiwa. Lalu kalau pemakaian opium itu dia kalau putus dari pemakaian akan lebih sering menguap, kepalanya itu berat, mata basah, hidung bayir, dan lain-lain. Sedangkan kalau gejalanya terlalu overdosis, itu dia akan lebih tertawa yang tak wajar atau tertawa terbahak-bahak, lalu kulitnya lembab, nafasnya pendek dan tersenggal. Sedangkan kalau pemakaian dari kokain, itu dia kalau putus pemakaian, dia akan lebih gelisah, sukar tidur, lalu gemetar, muntah, berkeringat, maupun denyut nadinya itu lebih cepat. Sedangkan kalau overdosis pemakaian dari kokain, dia itu akan lebih susah mengendalikan diri, lalu dia akan sempoyongan, lalu turun kesadaran, bahkan bisa pingsan. Nah, gejalanya apabila putus dari pemakaian nikotin itu akan lebih pusing dan sulit berpikir. Selanjutnya adalah alkohol. Nah, alkohol ini dia adalah proses dari fermentasi atau peragian dari beberapa bahan. Nah, bahan yang biasa digunakan untuk membuat alkohol itu dia ada beras ketan, singkong, perasan anggur. Nah, biasanya alkohol ini digunakan untuk mensterilkan alat kedokteran ya kan, tapi namun bisa digunakan untuk minuman bila diberi rasa. Nah, kandungan dari alkohol atau etanol dalam miras itu biasanya ada yang 1-5%, ada yang 5-20%, dan ada yang 20-50%. Semakin banyak etanolnya itu semakin membuat seseorang itu menjadi ketergantungan. Nah, gejala pemakaian alkohol ini dia biasanya terlihat dari raut wajahnya. Lebih gembira, pengendalian dirinya turun, lalu mukanya lebih kemerahan. Sedangkan kalau gejala dari putus penggunaan alkohol biasanya itu lebih gemeter, muntah, kejang-kejang, susah tidur, maupun bisa gangguan jiwa. Lalu kalau gejala yang overdosisnya penggunaan alkohol bisa muncul gelisah, tingkah laku kacau, pengendalian turun, lalu bisa bicara sendiri. Nah, itu adalah alkohol. Selanjutnya adalah psikotropika. Nah, di psikotropika ini dia merupakan
digunakan awalnya sebagai obat-obatan ya, sebagai obat-obatan dari bidang kedokteran untuk sebagai obat penenang atau obat untuk tidur. Tapi kalau dia penggunaannya terlalu berlebihan, itu bisa terjadi yang namanya psikotropika atau bisa menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, psikotropika itu apa sih? Nah, psikotropika itu adalah zat atau obat alami atau sintesis, dia bukan narkotika, lalu yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilakunya. Nah, di psikotropika ini ada 4 golongan. Ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Kalau golongan 1 biasanya digunakan untuk iptek, namun potensinya itu kuat mengalami ketergantungan. Contohnya adalah MDMA, meskalin, psilosina, dan lain-lain. Sedangkan kalau golongan 2 itu juga digunakan untuk iptek atau untuk terapi seseorang. Nah, potensinya itu kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah amfetamin, metaqualon, fenobarbital. Selanjutnya adalah golongan 3. Nah, golongan 3 ini juga digunakan untuk obat atau terapi atau bisa juga tujuan iptek. Namun ketergantungannya itu dia sedang. Contohnya adalah pentobarbital, flunitrazepam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah golongan 4. Nah, di golongan 4 ini dia sebagai obat terapi atau tujuan iptek. Nah, potensinya itu ringan untuk melakukan ketergantungan. Contohnya adalah nitrazepam, bromazepam, aprazolam, dan lain-lain. Oke, ini penjelasannya sedikit tentang psikotropika ya. Kalau ada LSD, itu dia menimbulkan halusinasi, lalu untuk cara kerjanya membuat otot-otot itu menjadi rileks. Sedangkan satu lagi ada amfetamin. Amfetamin ini dia sebagai ekstraksi pada sabu. Biasanya itu gejalanya itu akan lebih percaya diri, gembiranya berlebihan, banyak bicara, tidak mulai lelah, tidak nafsu makan, berdebar, lalu sampai nafasnya cepat. Nah, apabila overdosis, penggunaan psikotropika itu bisa menyebabkan seseorang itu jantung berdebar, lalu bisa kejang, pendarahan, hingga kematian ya. Nah, kenapa sih kita harus membahas tentang zat adiktif atau psikotropika itu sebagai ilmu pengetahuan. Jadi kita tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, mana yang harus kita lakukan dan tidak. Berarti kalau yang tadi jenis narkotika, psikotropika, dan alkohol itu adalah yang tidak baiknya ya, jadi tidak boleh dilakukan. Namun kalau di jenis psikotropika, kalau dia pemakainya secara tepat atau sesuai dengan resep dokter, itu dia dilakukan untuk sebagai pengobatan, masih dianjurkan. Tapi kalau pemakaiannya berlebihan, tidak baik digunakan. Lalu sebagai pelayanan kesehatan, jadi agar kalian sebagai pelayanan kesehatan. Jadi kalian tahu, oh berarti ini jenis-jenis dari narkotika. Lalu tumbuhannya apa saja sih? Jadi kalau kalian melihat tumbuhan tersebut itu tidak boleh dimakan atau digunakan. Selanjutnya alkohol juga sama, lalu ada psikotropika juga gitu ya. Nah, dampak negatifnya nih kalau pemakaian zat adiktif dan psikotropika yang salah. Dia bisa merusak sel saraf, lalu perubahan perilaku, ketergantungan, menimbulkan berbagai penyakit, kriminal, lalu bisa sebagai masalah sosial atau dikucilkan dari masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian untuk zat adiktif. Silakan dicatat materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.